Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mubapalah dari kelas 2D Pendidikan Jasmani PM 1921911134. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin. Vitamin dalam bahasa Inggris vitamine. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme organisme. Dipandang dari sisi enzimologi ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut antara lain ada vitamin A, C, D, E, K, dan B. Walaupun memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Oleh karena itu, tubuh memerlukan asupan vitamin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Buah-buahan dan sayuran terkenal memiliki kandungan vitamin yang tinggi, dan hal tersebut sangatlah baik untuk tubuh. Asupan vitamin lain dapat diperoleh melalui suplemen makanan. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin C, dan semua golongan vitamin B, dan yang larut dalam lemak ada vitamin A, D, E, dan K. Oleh karena itu, sifat kelarutannya tersebut, vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Untuk beberapa hal, vitamin ini berbeda dari vitamin yang larut dalam air. Vitamin ini terdapat dalam lemak dan bagian berminyak dari makanan. Vitamin ini hanya dicerna oleh empedu karena tidak larut dalam air. Adapun sumber dan macam penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin adalah sebagai berikut. Vitamin A umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali, tetapi mempunyai sifat yang mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak apabila dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar, dan lemak yang sudah tertengik. Sumber vitamin A adalah susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, buah-buahan warna merah dan kuning, atau cabai, pepaya, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin A adalah rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, kulit yang tidak sehat, dan lain-lain. Yang kedua, vitamin B1. Sumber vitamin B1 adalah gandum, beras, daging, telur, susu, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan oleh kekurangan vitamin B1 adalah kulit kering atau busik, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang. Yang ketiga, vitamin B12. Vitamin B12 adalah vitamin yang sangat kompleks molekulnya, mengandung sebuah atom kobalt. Vitamin B12 yang terjadi dalam beberapa bentuk dikenal sebagai kobalamina. Salah satu yang paling aktif adalah sinokobalamin. Sifat-sifatnya adalah larut dalam air, tahan panas, inaktif oleh cahaya, asam keras atau larutan alkali. Sumber makanan yang mengandung vitamin B12 adalah telur, daging, hati, dan penyakit yang ditimbulkan jika kekurangan vitamin ini adalah kekurangan darah, cepat lelah,
lesu, lemas, dan sebagainya. Yang keempat ada vitamin C. Dari semua vitamin yang ada, vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Sangat larut dalam air, mudah teroksidasi, dan proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, serta katalis tembaga dan besi. Oksidasi akan terhambat bila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu rendah. Kelenjar adrenalin mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Sumber utama vitamin C adalah jambu, jeruk, tomat, nanas, dan sayur segar. Akibat yang ditimbulkan jika tubuh kekurangan vitamin C adalah mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, sariawan, dan lain-lain. Yang kelima ada vitamin D. Sumber makanan yang mengandung vitamin D adalah minyak ikan, susu, telur, dan keju. Akibat yang ditimbulkan jika kekurangan vitamin D adalah gigi mudah rusak, otak kejang, dan pertumbuhan tulang tidak baik. Yang keenam ada vitamin E. Vitamin E tahan terhadap suhu tinggi serta asam. Karena bersifat antioksidan, vitamin E mudah teroksidasi, terutama bila pada lemak yang tinggi, timah, garam, besi, serta mudah rusak oleh sinar UV. Sumber makanan yang mengandung vitamin E adalah ikan, ayam, kuning telur, minyak tumbuhan, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan jika kekurangan vitamin E adalah bisa menyebabkan mandul pada pria dan wanita, serta kerusakan saraf dan lain-lain. Yang ketujuh ada vitamin K. Vitamin K larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali. Vitamin K sangat penting bagi pertumbuhan protrombin. Kadar protrombin dalam darah yang tinggi baik untuk penggumpalan darah. Sumber utama vitamin K adalah telur, susu, dan sayuran segar. Akibat jika kekurangan vitamin K adalah darah sulit membeku ketika luka atau pendarahan. Kesimpulannya adalah vitamin adalah nutrisi yang penting dalam tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan B. Vitamin yang larut dalam air hanya disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera menghilang bersama aliran makanan. Kebanyakan vitamin berfungsi sebagai koenzim dalam berbagai reaksi dalam tubuh. Kekurangan vitamin dapat mengganggu kelancaran reaksi biokimia di dalam tubuh masing-masing. Vitamin dapat mendefinisikannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.